kalau ada sesuatu yang kita inginkan tapi tidak bisa kita dapatkan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan kita lari malah ke hal-hal yang jahat. Bukan berarti kalau misalnya kita punya kuasa dan kita udah memiliki segala sesuatu yang dianggap orang lain udah sesuatu, kita jadi nggak kepengen apa-apa. Nyatanya kita masih manusia yang kurang cukup puas. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya memang kita enak-enak aja, kita nggak rasa bahwa kita yakin Tuhan akan pimpin, kita yakin Tuhan akan berikan ya. Kalaupun belum saatnya, kita tahu ini belum saatnya ya. Halo teman-teman semua, apa kabar pada hari ini? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan ya. Nah teman-teman, sekarang ini kita telah tiba pada pelajaran baru. Kita ada di kuartal yang keempat dengan topik pembahasan selama trial ini adalah kenyataan Alkitab. Nah, aku yakin nih, selama trial ini kita akan mendapatkan beragam informasi menarik tentang maksud Allah dalam kehidupan kita. Nah, betul banget nih teman-teman. Kita akan belajar banyak sekali tentang maksud Allah dan tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah masuk ke pelajaran yang kelima mengenai yang diidamkan Saul. Nah, sebelumnya aku mau tanya-tanya nih sama Nicole. Boleh kan? Boleh banget. Nah, Nicole ini pernah nggak kayak menginginkan sesuatu hal gitu, sesuatu yang Nicole pengen banget gitu? Pernah sih, pernah. Pengen banget punya anjing. Oh, pengen banget. Pengen Terus, banget. Usaha apa tuh yang udah Nicole lakuin? Harus masuk 3 besar kebetulan waktu itu, Brian. Oh, jadi harus masuk 3 besar supaya dapat anjing. Supaya dapat anjing, supaya dikasih izin sama mama papa supaya dapat anjing. Akhirnya dapat. Dapat, puji Tuhan. Nah, dari jawaban teman-teman dapat kita simpulkan bahwa kita semua menginginkan banyak sekali hal. Bahkan banyak cara yang kita lakukan juga untuk mendapatkannya. Nah, bener banget tuh. Bahkan saking kita kepengennya, kita sampai lupa untuk meminta kepada Tuhan. Aduh, jangan sampai ya kita lupa untuk minta sama Tuhan, lupa memohon sama Tuhan. Dampaknya itu, akibatnya sangat-sangat bahaya. Nah, aku jadi inget nih dalam ayat Alkitab, dalam Markus 14 ayat 38. Ayatnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, kita sebagai orang muda emang banyak banget nih godaan-godaan kita tiap hari. Setiap hari pasti ada aja yang ngegoda. Nah, tapi kita tetap gak boleh lupa ya akan Tuhan. Nah, betul banget tuh Nicole. Nah, ada juga seperti tertulis dalam Ulangan 12 ayat 28, yaitu, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Wah, jelas banget ya yang tadi Brian bacain, bahwa kita diingatkan supaya kita senantiasa menurut akan perintah Tuhan, bukan cuma berdampak dalam kehidupan kita, tapi buat generasi-generasi berikutnya, anak-anak dan cucu-cucu kita. Bener tuh. Tapi gimana kalau ternyata seorang yang berkuasa itu tuh yang menginginkan sesuatu? Kan dia ini udah orang yang berkuasa, pasti harusnya dengan mudah dong dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Menurut aku sih, Brian jangan sampai salah sangka nih. Bukan berarti kalau misalnya kita punya kuasa dan kita udah memiliki segala sesuatu yang dianggap orang lain udah sesuatu, kita jadi nggak kepengen apa-apa. Nyatanya kita masih manusia yang kurang cukup puas. Nah, kalau gitu aku jadi penasaran nih Nicole. Kira-kira apa ya yang diinginkan oleh Saul setelah dia ini menjadi raja? Nah, kita bakal bahas hari ini. Tapi sebelum itu perkenalan dulu dong. Oh iya, lupa. Halo teman-teman, nama aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut.
Halo, nama aku Nicole Wisan dari Jemaat Depok Lama. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, program ini hadir untuk membantu kita semua untuk mengenal lebih lanjut mengenai kasih Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya itu kenyataan Alkitab. Nah, teman-teman, dan kita di sini sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul yang diidamkan Saul. Ayat inti kita pada pelajaran kali ini, pelajaran kelima ini, terdapat di dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Aku bacain ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku menjadikan Saul raja, sebab ia berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Wah, kalau dilihat dari ayat ini, dikatakan kalau Tuhan menyesal loh. Iya ya, Tuhan menyesal karena Tuhan sudah menjadikan Saul raja. Yang tadinya menurut, sekarang malah berbalik dari firman Tuhan dan gak menurut Tuhan lagi. Nah, benar tuh. Kalau kita baca ceritanya, saat itu Saul sudah menjadi raja seperti di pelajaran kita yang pekan lalu. Nah, tapi ada satu kejadian yang membuat Saul meminta pengawalnya untuk mencarikan dia seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa tindakan Saul sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bukannya dia berkomunikasi dengan Tuhan, melainkan dengan roh-roh jahat. Nah, ada sebuah kutipan juga nih guys, dalam Alfa dan Omega jilid yang kedua, halaman 283 dan 284. Tetapi apabila Saul memilih bertindak tanpa bergantung kepada Tuhan, maka ia tidak dapat lagi menjadi pemimpinnya, dan terpaksa harus menyisihkannya. Kemudian ia memanggil orang menduduki tahta itu, seorang yang berkenan di hatinya, bukan seorang yang tidak ada cacat celah dalam tabiatnya, tetapi yang gantinya berharap kepada dirinya sendiri, mau bergantung kepada Allah dan dituntun oleh Roh Kudus. Apabila ia berbuat dosa, akan menyerah kepada teguran dan perbaikan. Dari kutipan tadi jelas banget ya, dikasih tahu kalau untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan, kita ini harus menyerahkan diri kita diatur oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita sampai generasi berikutnya akan terus tuh dipimpin oleh Tuhan. Nah, ada satu kutipan lagi dari John Maxwell, seorang penulis dan pembicara dari buku Thinking for a Change. Mengatakan bahwa jika kamu sukses, hal itu memungkinkan kamu untuk meninggalkan warisan bagi orang lain. Namun, jika kamu berhasrat untuk menciptakan warisan, maka kamu harus meninggalkan sesuatu bagi orang lain. Ketika kamu tidak memikirkan diri sendiri dan memberi kepada orang lain, kamu mendapat kesempatan untuk menciptakan warisan yang akan membuat kamu hidup lebih lama. Wah, kita dikasih tips juga nih, kalau kita harus memikirkan orang lain juga, jangan semuanya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, betul banget. Dan jangan lupa untuk kembaliin semuanya pada Tuhan. Nah, kalau gitu, Nicole tahu nggak nih? Kalau ada di buku Apakah Kamu Tahu ini, dikasih tahu ada dokter dan peneliti kemasyarakatan telah lama percaya bahwa banyak remaja mulai menggunakan obat-obat terlarang dan melakukan aktivitas seksual untuk mengatasi depresi. Namun, sebuah penelitian yang dipublikasi pada American Journal of Preventive Medicine edisi Oktober 2005 membalikan kepercayaan itu. Peneliti kebijakan kesehatan Dennis Dion Helfors menjelaskan, penemuan dari penelitian menunjukkan bahwa depresi berasal dari substansi dan aktivitas seksual, bukan sebaliknya. Hasil penelitian berasal dari sebuah survei nasional terhadap 13.491 remaja. Hampir 25% disebut abstainers, pernah melakukan seks, merokok, meminum alkohol, atau menggunakan obat terlarang. Hanya 4% dari remaja ini yang mengalami depresi. Berdasarkan penelitian, di antara 75% wanita yang pernah menggunakan obat terlarang dan melakukan hubungan seks 2-3 kali
lebih mudah mengalami depresi daripada wanita abstainers. Pria yang terikat kepada pesta mabuk-mabukan, di sini dikatakan bahwa 4-5 kali lebih mudah mengalami depresi daripada abstainers. Nah, dari bacaan kita dalam part yang apakah kamu tahu, benar-benar bikin aku sedih karena ternyata banyak ya teman-teman orang muda yang mengambil jalan pintas atau jalan lain untuk mengatasi depresinya, ke minum obat-obatan, lakukan seks, dan hal yang lainnya. Yang pasti itu kita nggak boleh melakukan itu ya, Nicole. Nah, kalau ada sesuatu yang kita inginkan tapi tidak bisa kita dapatkan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan kita lari malah ke hal-hal yang jahat. Nah, kalau kita ambil nih, kita hubungkan dengan pelajaran kita pada kali ini, kita bisa mencontoh Raja Saul yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan telah panggil dia menjadi raja, seorang kepercayaan, tapi dia malah berbalik daripada Tuhan. Nah, Nicole, aku pengen tahu nih pendapat Nicole dari buku di Apakah Pendapatmu? Ini kita coba baca sama-sama ya. Di sini kasih tahu, setuju atau tidak setuju, diskusikan jawaban kamu dengan seorang teman. Permainan dengan tema bersifat setan, atau papan Ouija, kartu tarot, Demons, dan Dragons, dan lain-lain, relatif tidak berbahaya. Kalau menurut Nicole gimana? Aku sih kurang setuju ya, karena menurut aku itu justru bahaya. Bahaya banget. Bahayanya kenapa tuh? Karena kayak sihir-sihir kayak gitu nggak ada di dalam Alkitab. Alkitab cuma kasih tahu mujizat. Nah, sama satu lagi ya. Boleh. Di sini, kesehatan mental dan kesehatan rohani memiliki hubungan yang erat. Kalau menurut aku setuju. Karena? Karena kalau misalnya ayat Alkitab juga bilang, semoga kita sama-sama sehat, sama seperti jiwa kita juga sehat. Jadi kalau kita sehat rohani, mental kita juga sehat. Nah, setuju juga sama Nicole nih. Nah, teman-teman, tadi kita udah diskusikan bersama. Namun, kayaknya ada beberapa yang kita kurang pahami ya. Bener banget, Bran. Nah, mending kita diskusi aja kali ya sama Pak Pendeta. Nah, bener. teman-teman, kita akan diskusi bersama Pak Pendeta. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama dengan kita semua dan juga ada Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom semuanya, sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan sehat. Saya Romero. Nah, Nicole, kita kayaknya langsung aja ke pertanyaannya, karena aku tuh udah gak sabar banget gitu. Boleh. Sama pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Pak Pendeta, sebenarnya apa sih yang diinginkan sama Raja Saul? Kan dia udah punya semua. Iya, dia kan dalam pelajaran kita kali ini memberikan bahwa Raja Saul ingin, ini nih saya sekarang sudah menjadi raja, apa yang jadi perintah saya adalah semuanya untuk keuntungan, dan akhirnya dia cari keuntungan sendiri. Misalnya dalam pelajaran kita, Tuhan kan katakan, oke, saya sudah serahkan bangsa ini, kamu kalahkan, habisi semua. Ya. Dia kan lihat, aduh ini sayang nih kalau dihabisi semua, masih ada sapi-sapi yang tambun, masih ada yang ini yang bagus-bagus, ini diambil aja lah hartanya. Padahal Tuhan bilang kan semuanya ya, habisin semua. Nah, jadi dia rasa bahwa toh saya sekarang jadi raja, saya berhak untuk melakukan apapun, dia lupa bergantung kepada Tuhan yang mengurapinya. Nah, Pak Pendeta, aku mau nanya Pak Pendeta. Kan kalau dari cerita di pelajaran ini kita tahu kalau Saul ini tuh bisa dibilang dia nggak menurut sama Tuhan. Nah, dampak dari menurutnya Saul itu kayak gimana Pak Pendeta? Iya, karena Tuhan itu kan tadinya Tuhan yang memimpin pelajaran kita yang lalu, kemudian sekarang diangkat raja, mereka minta raja dikasih raja, tapi raja yang mereka katakan itu yang bagus sama seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja yang kelihatan siapa pemimpinnya, sementara mereka nggak tahu siapa pemimpin mereka, tidak kelihatan ya. Yang tidak kelihatan kemudian Tuhan kasih dan mereka senang karena memang postur fisiknya Saul itu bagus dan memang mereka rasa wah ini bisa dibanggakan lah sebagai satu pemimpin di mana mereka bisa melihat. Tapi tindakan Saul itu akhirnya menjauhkan dirinya dari Tuhan. Mereka lupa bahwa sebenarnya yang memimpin kehidupan mereka selama ini, bahkan keluar dari Mesir sampai masuk ke Kanaan, sampai punya raja yang mereka mintakan, itu sebenarnya kan Tuhan yang memimpin, bukan perorangan,
apalagi bukan pada Saul dalam pelajaran kita. Nah, Pak Pendeta, kan Tuhan kan sebenarnya udah tahu kan apa yang akan terjadi sebenarnya. Terus kenapa Tuhan nyesel? Iya, pengertian menyesal di sini adalah bahwa kan bahasanya mendesak, ya, mendesak. Walaupun Tuhan bilang, loh saya yang mimpin kalian kok gitu ya, saya yang memimpin kalian, saya yang jadi raja kalian, saya yang sudah kasih lihat begitu banyaknya mujizat yang Tuhan lakukan, ya. Tapi kan mereka ingin sama seperti yang bangsa-bangsa lain, sama seperti ya kalau dikatakan ini ya, sama seperti orang-orang lain, ya, punya raja yang kelihatan dan sebagainya. Mereka lihat ingin fisik yang ada, ya, dan akhirnya karena dipaksakan Tuhan memberikannya, ya, Tuhan memberikannya. Pada waktu memberikannya ya akhirnya Tuhan katakan, saya menyesal. Saul ini tadinya dipikir bahwa dia bisa, soal kan bagian terakhir ya dari ini, kemudian dia bisa dipimpin, dia bisa dididik, ya, tapi nyatanya dia jalan sendiri. Nah, Pak Pendeta, kan sekarang ini kan lagi banyak tuh Pak Pendeta perbincangan tentang kesehatan mental tuh di kalangan anak muda Pak Pendeta. Nah, dan juga di cerita ini juga disinggung kesehatan mental si Saul ini Pak Pendeta. Nah, pertanyaan aku Pak Pendeta, apa sih Pak Pendeta yang harus dilakukan sama kita anak muda ketika kita ini sedang mengalami depresi gitu Pak Pendeta? Iya, apakah kamu tahu itu kan cukup kaget juga ya kita baca dengan data yang ada yang diberikan, ya, memberikan bahwa orang itu kalau sudah mengandalkan diri sendiri, ya, nih saya bisa nih ya misalnya ya, wah saya pasti bisa, apa ya, olahraga yang gampang lah, olahraga gitu ya, olahraga yang sendirian, apa yang sendirian, yang tidak pakai tim, berenang misalnya kan, berenang, wah saya pasti bisa nih ya, saya pasti juara gitu kan. Begitu dia berenang nggak juara, akhirnya dia bilang, aduh capek-capek ini kan, padahal mungkin lawannya sudah lebih banyak latihan. Akhirnya dia depresi, dia rasa bahwa dia nggak sanggup dan lain sebagainya. Itu kan karena dia rasa dia yakin kepada dirinya sendiri, ya. Kemudian pada waktu dia sampai pada titik bahwa keyakinannya itu adalah sia-sia, maka akhirnya jadi depresi, ya. Tidak percaya lagi pada siapapun, apapun, kan gitu. Orang selama ini percaya sama si A misalnya. Begitu si A yang dipercayaan itu membuat kesalahan, dia kecewa sekali. Kecewa sekali. Sebabnya katakan dalam pelajaran kita, jangan juga kita seperti orang-orang itu sama seperti Saul yang mengandalkan dirinya. Begitu dia dalam keadaannya dia hanya depresi sendiri, ya. Pelajaran kita kan sampai akhirnya dia minta bantuan kan, bantuan paranormal kalau sekarang ya. Dia endor. Kemudian akhirnya bahkan dia bunuh diri karena sudah kalah, disuruh bunuh, prajuritnya juga takut, ya, akhirnya dia bunuh diri gitu kan. Ini kan karena depresi dengan keadaannya bahwa Tuhan sudah menolak dia. Jadi kita ini jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan kekuatan diri, apalagi saat-saat seperti pandemi masih begini ya. Tidak ada kekuatan kita kecuali kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan itu maha baik kok sama kita. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha memperhatikan kita. Tuhan itu yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kita. Itu sebabnya kita menyerahkan diri kita supaya kita juga tidak depresi dalam segala keadaan. Nah, kalau tadi kan bicara soal depresi ya Pak Pendeta, dan kalau misalnya mungkin sekarang saya akan dengan berani bilang kalau saya ada di titik itu, saya nggak akan terjerumus ke dalam pencobaan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, nyatanya daging itu sangat amat lemah Pak Pendeta. Nah, kira-kira kalau menghadapi situasi-situasi seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak tips dari Pak Pendeta kita harus ngapain nih sebagai orang-orang muda? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kepada kita bahwa mengandalkan kekuatan diri itu tidak akan bisa bertahan lama lah ya, tidak akan bisa bertahan lama. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah bersandar sepenuhnya pada Yesus. Bagaimana caranya bersandar sepenuhnya pada Yesus? Mari belajar firman Tuhan, mari belajar pelajaran sekolah sahabat kita, Koraston, mari belajar Alkitab kita, mari belajar buku nubuat kita, supaya kita memang lebih mengetahui, lebih dekat pada Tuhan. Oh, Tuhan ini begini. Oh, maksud Tuhan itu begini, ya. Yang kadang-kala kita rasa bahwa ini hanya begini, ini mudah dan lain sebagainya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tidak begitu akrab, sehingga kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan bagi diri kita. Jadi ada di bagian pelajaran sekolah sahabat.
ada dua hal di mana itu hari apa? Hari Kamis ya, hari Kamis. Hari Kamis itu katakan demikian ya. Saya Lewis ya, dia katakan ada dua kesalahan yang sejajar dan saling bertentangan yang kedalamannya bangsa kita bisa jatuh di hadapan iblis. Satu adalah ketidakpercayaan terhadap keberadaan mereka. Yang lain adalah percaya dan merasakan minat yang berlebihan yang tidak sehat terhadapnya. Jadi ya tidak percaya atau memang wah yakin benar begitu gagal kita hancur gitu loh. Nah, jadi mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya memang kita enak-enak aja, kita nggak rasa bahwa ini nggak, kita yakin Tuhan akan pimpin, kita yakin Tuhan akan berikan ya. Kalaupun belum saatnya kita tahu ini belum saatnya ya, gitu. Pasti Tuhan akan berikan apa yang terbaik bagi saya gitu. Nah, Pak Pendeta, aku punya pertanyaan Pak Pendeta. Kan kalau dari cerita sekolah sahabat kita ini, Saul ini kan dia dipilih kan Pak Pendeta. Nah, dia juga orang Israel yang beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi dalam cerita ini kenapa dia malah memilih paranormal itu Pak Pendeta? Iya, karena pelajaran sekolah sahabat kita kan akhirnya Samuel datang gitu ya. Kasih tahu nih firman Tuhan. Tuhan menyesal pada kamu akan Tuhan menarik daripada kamu semua nikahnya, maka dia rasa nih udah nggak ada Tuhan dalam situasi seperti ini, tanya siapa nih ya, itu kan. Ya, akhirnya udah tanya-tanya sini, wah, pasti nikahnya di sana, di mana ada? Oh di sana ada, ya. Apalagi begitu tahu bahwa wah ini mesti tanya nih sama Samuel ini kan gitu ya. Dia pergi ke Endor, kemudian dia tanya kepada Samuel menurut ininya ya. Tapi kan itu bukan Samuel sebenarnya, dan itulah jawaban dari dia yang sudah hilang keyakinannya, hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, harusnya kan dia lari kepada Tuhan dong ya. Dia tanya, Tuhan kenapa ini begini? Kalau ada salah saya, ampuni supaya bisa begini dan sebagainya. Tapi dia kan malah cari amannya mana ya. Samuel di mana nih? Wah, di sana ada yang bisa panggil kok katanya ya. Dia pergi ke sana yang justru menjauhkan dirinya dari Tuhan. Nah, kalau untuk kesalahan-kesalahan seperti itu yang mungkin kemungkinan akan terulang atau bahkan pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya dan berkemungkinan untuk terulang di hari ke depannya. Nah, kira-kira Pak Pendeta, Tuhan tuh sebenarnya mengampuni lagi nggak sih dosa-dosa yang kita ulang-ulang terus itu? Pasti Tuhan ampuni. Pasti, tapi jangan juga terus-menerus sehingga akhirnya kita rasa bukan dosa lagi. Ya, kalau terus-menerus kan kita rasa jadi bukan dosa lagi. Karena sudah kita anggap, kemarin bisa kok gitu ya, ini bisa kok gitu ya. Nah, Saul lupa bahwa dia itu sebagai raja, seharusnya kan dia itu mau kasih contoh. Dia kasih contoh bagaimana bangsa yang besar ini, yang sudah dipimpin dari awal ini sebenarnya tetap bersandar kepada Tuhan. Ya. Tapi kan dia tidak memberikan contoh itu. Dia justru memberikan bahwa ini loh saya yang lebih kuat, saya bisa mengandalkan diri saya bisa mengandalkan pasukan tentara saya bisa melakukan apa saja, ya. Dan pada waktu dia pada titik di mana dia sudah nggak mengandalkan dirinya lagi, meninggalkan Tuhan, ya disitulah dia mulai frustrasi dan akhirnya dia bunuh diri untuk itu. Ya, jadi kita dalam kehidupan kita sebenarnya ada dua sih sebenarnya pelajaran sekolah sahabat kita berikan. Ya, kita memang menjauh dari Tuhan, atau kita memberikan contoh kepada orang lain bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau pelajaran sekolah sahabat kita katakan warisan yang kita berikan itu harusnya adalah bagaimana berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau orang lihat, wah kayak Nicole dong gitu ya, orangnya berserah pada Tuhan, orangnya lebih rohani, orangnya lebih, itu kan orang lihat, teman-teman lihat, orang-orang ya teman-teman kamu katakan seperti itu, mereka juga akhirnya mengenal Tuhan dengan baik. Ya, jadi pelajaran sekolah sahabat kita memberikan itulah warisan yang sebenarnya kita tinggalkan kepada orang lain. Ya mungkin kita nggak sadar sih, kita sih nggak sadar, kadang-kadang kita nggak sadar, kita lakukan segala sesuatunya. Oh, Nicole tuh misalnya atau Brian tuh orangnya memang berserah kepada Tuhan, orangnya berjalan dengan Tuhan, dia selalunya ya. Apalagi misalnya kalian mengenai sahabat dan sebagainya.
oh itu tuh Tuhannya itu benar tuh, ya. Agamanya ini benar itu, gitu ya. Itu kan warisan yang kita tinggalkan tanpa sebenarnya kita cerita-cerita. Kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah apa semua. Tapi dengan yang mereka lihat bagaimana kita bergantung pada Tuhan, maka teman kita, orang lain akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah sebenarnya. Nah, Pak Pendeta, aku ada pertanyaan nih Pak Pendeta. Yang susah-susah. Kan tadi Pak Pendeta udah bilang kalau di pelajaran itu ada dua yang dapat kita pelajari, yaitu tadi menjauh daripada Tuhan atau enggak menjadi contoh untuk bersama-sama terus bersama Tuhan. Nah, pertanyaanku Pak Pendeta, sebagai kita nih sebagai orang muda nih Pak Pendeta. Nah, gimana sih Pak Pendeta untuk bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, apalagi mungkin dalam keadaan kita yang lagi depresi gitu Pak Pendeta? Iya, yang pertama bahwa Tuhan tuh menerima kita kalau kita datang kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa setan itu akan terus menggoda kita, katakan, ya, kamu tuh nggak pantas, kamu memang udah gagal, kamu itu memang udah nggak bisa apa-apa lagi, ya. Yang menambah kita jadi tambah depresi, ya. Itu sebabnya kan katakan berjaga-jagalah, ya, kelawanmu si iblis sama seperti singa mengaum-ngaum, ya. Yang memang setan siap-siap nih begitu kita meninggalkan Tuhan, ya itu kan benar kan, ya. Kalau kamu dekat sama Tuhan akibatnya begini kan, kalau kamu begini akibatnya begini kan. Jadi akhirnya kita tambah lama tambah jauh daripada Tuhan. Jadi bagi kita sebenarnya adalah bagaimana kita mencari Tuhan dan mengalahkan bisikan-bisikan yang nggak baik ya. Bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa kita ini sudah depresi, kita ini memang udah nggak sanggup, kita ini memang nggak bisa apa-apa, kita ini memang nggak ada gunanya, kita ini memang ya pokoknya udah benar-benar hopeless, benar-benar nggak ada harapan lagi. Ya, tidak demikian. Ya, kita harus lari kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan. Ya, kemudian kita coba terus-menerus untuk belajar Alkitab kita, ya, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita belajar sekolah sahabat kita. Itu akan menguatkan kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Dan dengan sendirinya itu akan menghilangkan depresi yang ada bagi kita. Nah, Pak Pendeta mungkin boleh memberikan kesimpulan untuk teman-teman Korson kita. Baik, para teman-teman Korson dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang diidamkan Saul adalah satu hal yang menurut manusia sih ya bagus-bagus saja, tapi jangan lupa bahwa sebenarnya yang memimpin kita adalah Tuhan. Yang membuat kita sukses adalah Tuhan. Yang membuat kita berhasil adalah Tuhan. Yang membuat kita bisa jaya, bisa kenal dan sebagainya adalah Tuhan. Jadi pelajaran kita mengingatkan, jangan pernah mengandalkan diri kita, selalu berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Baik, mungkin boleh minta Bapak Pendeta Benny untuk mendoakan kami sebagai anak muda, juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Kami bersyukur atas contoh yang Tuhan berikan dari kehidupan Raja Saul yang mengingatkan kami bahwa keberhasilan, kesuksesan, kekuatan kami hanyalah mengandalkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya ingatkan kami apabila kami jauh dari Tuhan, agar kami selalu berserah sepenuhnya pada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka saat ini berada, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan, yang dalam keadaan tidak menentu dalam hidup mereka, dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya mendengar seruan mereka, Tuhan menjawab seruan mereka agar mereka boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Korson kita sepanjang pekan ini bersama kami di studio dan juga Pak Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat terus ya teman-teman untuk senantiasa menggali dan mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat-sangat menarik. Jangan kasih alasan untuk tidak mempelajari firman Tuhan. Terima kasih kepada sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.